Dalam video ini kita akan belajar tentang percepatan dan GLBB. Apa itu GLBB? Itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang GLB. Oke, kalau masih ingat GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Beraturan di sini artinya V-nya tetap. Oke. Jadi sepanjang perjalanan V-nya tetap tidak berubah. Sedangkan GLBB itu gerak lurus berubah. Oke, berubah di sini artinya apa? V-nya berubah. V-nya berubah. Dan berubahnya beraturan. Oke, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan beraturan. Jadi contoh misalnya, sebuah mobil, oke, sebuah mobil, kecepatannya, oke, kita tulis kecepatannya bertambah 10 meter per sekon setiap sekon. Oke, jadi misalnya sebuah mobil dimulai dari 0 meter per sekon. Kemudian detik pertama kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Oke, kita tulis ini detik pertama itu menjadi 10 meter per sekon. Oke, detik kedua itu menjadi 20 meter per sekon. Karena bertambah 10 setiap sekon. Jadi 10 tambah 10, 20. Kemudian detik ketiga, kecepatannya sekarang menjadi 20 tambah 10 menjadi 30 meter per sekon. Detik keempat menjadi 40 meter per sekon. Dan seterusnya. Oke, sedangkan kalau pada GLB, itu V-nya tetap 10 meter per sekon. Oke, jadi detik pertama itu 10 meter per sekon. Detik kedua 10 meter per sekon. Detik ketiga 10 meter per sekon dan seterusnya. Oke, jadi disinilah beda antara GLB dengan GLBB. Jadi kalau misalnya kita lihat speedometer di depan supir, oke, jika kalian perhatikan yang ini misalnya 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Misalnya. Jadi kalau pada GLBB itu speedometernya, oke, mulai dari 0. Kemudian pada detik pertama, dia akan menunjukkan angka 10. Pada detik kedua, pada 20. Detik ketiga menunjukkan 30. Detik keempat menunjukkan 40, dan seterusnya. Jadi makin lama, kecepatannya makin bertambah. Sedangkan kalau pada GLB, itu speedometernya tetap menunjukkan angka yang sama sepanjang perjalanan, oke? Jadi akan tetap menunjukkan angka 10 saja terus, oke? Nah, jadi pada GLBB kita katakan mobil mengalami percepatan. Percepatan. Oke, apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Selang waktu tertentu. Oke, jadi di sini ada kata perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Oke, jadi coba kita lihat. Jadi percepatan itu boleh disimpulkan dengan A. Oke, jadi A sama dengan perubahan kecepatan. Oke, perubahan kecepatan boleh kita tuliskan dengan delta V. Oke, V itu kecepatan. Perubahan itu kita simpulkan dengan delta per selang waktu tertentu. Itu delta T. Oke, jadi percepatan itu adalah delta V per delta T. Jadi kalau pada contoh di sini itu adalah 10 meter per sekon per 1 sekon. Oke, artinya apa? Artinya setiap 1 detik kecepatannya berubah 10 meter per sekon. Oke, jadi 10 meter per sekon per sekon. Nah, kita boleh tulis juga 10 meter per sekon kuadrat.
Nah, coba kita lihat pada GLB apakah memiliki percepatan. Nah, kita lihat definisi percepatan itu A sama dengan delta V per delta T. Oke. Nah, delta V itu adalah perubahan kecepatan. Kita tahu pada GLB, nah contohnya, pada detik kedua kecepatannya 10. Pada detik pertama kecepatannya juga 10. Jadi perubahannya itu berapa? 10 dikurang, oke, 10 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon, itu adalah 0. Oke, berarti dalam 1 detik, ini kita tulis second ya. Dalam 1 sekon itu perubahannya adalah 0. 0 meter per sekon per 1 sekon. Jadi 0 bagi 1 itu adalah 0. Jadi pada GLB itu tidak memiliki percepatan atau kita katakan percepatannya 0. Sedangkan pada GLBB itu memiliki percepatan. Sekarang kita lihat contoh. Misalnya ini ada 3 buah mobil, mobil A, mobil B, mobil C, dan posisi kecepatan awal mereka adalah 0, yang artinya mereka diam. Jadi kita tulis V0, di sini 0. Oke. Kemudian mobil B, V0-nya juga 0. Demikian halnya dengan mobil C. V0-nya 0. Oke. Kemudian 1 detik kemudian, mobil A kecepatannya bertambah. Oke, mobil ini bergerak dengan GLBB. Kecepatannya menjadi, V akhirnya menjadi 6 meter per sekon. Mobil B 1 sekon kemudian atau 1 detik kemudian, kecepatannya bertambah menjadi, kita katakan 10 meter per sekon misalnya. Oke, dan mobil C kecepatannya bertambah setelah 1 sekon menjadi 12 meter per sekon ya, contoh ya. Nah, coba kita bandingkan percepatan siapakah yang paling besar. Coba kita hitung. Percepatan itu rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Oke, kita hitung percepatan untuk A. A sama dengan delta VA per delta TA. Oke, delta V, perubahan A itu adalah dari 0 menjadi 6. Jadi perubahannya adalah 6 dikurang 0. 6 kurang 0 meter per sekon per selang waktunya 1 sekon. Ini kita dapatkan 6 meter per sekon kuadrat. AB sama dengan delta VB per delta TB. Itu adalah 10 dikurang 0. Oke, 10 kurang 0 meter per sekon per selang waktu juga 1 sekon. Kita dapatkan 10 meter per sekon kuadrat. Dengan cara yang sama, kita hitung AC. Itu adalah delta VC per delta TC sama dengan 12 dikurang 0 meter per sekon per 1 sekon. Kita dapatkan 12 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa mobil yang memiliki percepatan paling besar itu adalah mobil C. Dan yang memiliki percepatan paling kecil itu adalah mobil A. Jadi dalam selang waktu yang sama, jika sebuah mobil kecepatannya berubah lebih besar, maka percepatan mobil itu lebih besar dibandingkan dengan mobil yang lainnya. Pada video selanjutnya, kalian bisa melihat bahwa percepatan itu memiliki percepatan positif dan percepatan negatif. Kita akan membahasnya secara detail di video berikutnya.